Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat puasanya. Perkenalkan saya Iva Askia dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis membahas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya dari sudut pandang dan juga dari ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai menyusui sebagai kerja tim suami istri. Dan tentunya untuk membahas bahasan yang sangat menarik ini, kita sudah kehadiran dua narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Narasumber yang pertama yaitu sudah hadir di sini Ustadz Dr. Ali Nurdin MA, dan juga narasumber kita lainnya ada Ibu Nia Umar MKM IBCLC, Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali, Ibu Nia. Terima kasih sudah memenuhi undangan pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang satu topik bahasan yang tentunya sangat amat krusial untuk kita bahas ya, karena kita ketahui bersama bahwa katanya kodratnya wanita itu kan 3M. Menstruasi, melahirkan, menyusui, begitu ya. Tapi kadang-kadang hal itu tuh dianggap kayak ya udah itu wanita aja yang ngerjain, istri aja yang ngerjain, suaminya lepas kendali. Padahal untuk kenyamanan menyusui itu perlu peran peran penting gitu dari si suaminya ini. Nah, Ustadz Ali, gimana peran suami dalam mendukung istri menyusui dalam Islam ini? Dan kalau seandainya si suaminya ini ikut andil untuk support penuh istrinya dalam menyusui, ada pahala yang didapatkah dari suaminya? Betapa besar perhatian Islam terhadap hal ini sampai itu dibahas secara khusus di Al-Quran. Ini menandakan kan bahwa tema ini kan sangat penting ya. Betul. Di surah Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman di bagian ayat itu diantaranya untuk langsung kepada tugas suami ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi ketika seorang ibu dalam fase menyusui anak itu, hendaklah seorang suami menyiapkan pakaiannya, menyiapkan makanannya. Artinya apa? Menanggung segala kebutuhan istri itu sehingga kemudian merasa tenang. Karena ini perintah Allah, maka menjalankannya adalah kewajiban atau anjuran yang sangat ditekankan, dan melaksanakannya sebuah ibadah, bernilai pahala. Jadi ini bukan sekedar kerja natural, kerja yang sifatnya itu begitu saja, tidak. Tapi ini adalah perintah Allah. Dan yang kedua, yang terpenting juga itu, ini menunjukkan bahwa suami istri itu memang harus satu tim, ya, sehingga kemudian di saat istri sedang berkewajiban untuk memberikan ASI kepada anaknya, suami memberi dukungan dan mendukung istri yang sedang melaksanakan kewajibannya. Tentu ini juga merupakan bentuk ibadah. Gitu. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran ya, bahwa dukungannya itu bukan secara harfiah menyusui begitu ya Ustadz ya, tapi dukungan moral, lebih kepada dukungan moral gitu ya. Tadi dari sudut pandang Islam pastinya Ustadz Ali sudah menjelaskan, dijelaskan sangat amat detail dan juga rinci bagaimana peran suami dalam mendukung istrinya dalam menyusui begitu ya. Tapi kalau seandainya kita melihat dari kehidupan sehari-hari, kira-kira kenapa ya Bu Nia, istri itu perlu dukungan dari suaminya, dan dukungan dalam bentuk apa yang dirasa paling penting gitu untuk istri pada saat menyusui? Ya, jadi secara riset, ini bukan karena kata saya ya, ada studinya yang menunjukkan bahwa ternyata 50% keberhasilan menyusui itu bergantung dari dukungan suami. Jadi kalau suaminya mendukung, maka proses menyusui itu akan lebih lancar, lebih mudah. Bukan berarti nggak ada tantangannya. Tetap akan ada tantangan biasanya ya menyusui itu. Tapi dia akan terasa lebih mudah karena ada teamwork yang sama-sama
mencari solusinya. Misalkan ibunya ada kesulitan menyusui, ketika menyusui putingnya lecet, sakit, suaminya langsung sergap, ayo kita ke konselor menyusui yuk, kita klinik laktasi, aku anterin gitu. Itu salah satu bentuk dukungan yang sangat-sangat positif. Dan ketika suami dan istri ini saling satu visi satu misi nih ingin menyusui anaknya, maka segala tantangan yang ada itu mereka akan cari jawabannya bersama-sama. Dan disitulah pentingnya dukungan suami, karena saat lagi menyusui itu kan capek, lelah, udah gitu kondisi hormon itu baru melahirkan tuh naik turun gitu. Nah jadi pas lagi dia menyusui, karena dia kondisinya hormon naik turun, dia perlu dikasih dukungan-dukungan yang positif. Pujian-pujian, senang makanan apa yang dia suka, itu tuh udah berupa support sebenarnya. Dan kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan tadi, nggak hanya seputar menyusui, bisa jadi kesulitannya misalkan udah kembali bekerja, perlu ambil atau jemput ASI perah. Nah mungkin bisa cari cara bareng-bareng tuh gimana menyiasati hal tersebut. Jadi yang di highlight itu adalah teamwork ya. Suami istri itu harus bekerja sama gitu untuk menciptakan lingkungan menyusui yang nyaman dan juga aman pastinya. Nah, Ustadz Ali, gimana caranya si suami istri ini supaya bisa terbangun tuh koneksi dan juga semangat untuk bekerja sama dalam menyusui ini? Menjadi orang tua itu gampang, tapi jadi orang tua yang baik itu yang nggak mudah, dan tidak ada mata pelajarannya. Maka penting untuk, tadi Bu Nia sudah menyatakan ya, suami istri harus satu visi. Untuk mewujudkan visi itu gimana? Belajar. Maka cari informasi, apalagi kalau untuk urusan laktasi ini kita sudah punya organisasinya yang diketahui oleh Bu Nia ini, maka ini akan setiap saat untuk membantu gitu ya. Itu yang pertama, poinnya begitu. Jadi harus ada keterbukaan masing-masing pihak untuk menyadari kita punya kerjasama loh, kita punya PR bersama loh, dalam hal apa? Dalam hal untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Jangan sampai ada kesan di antara atau dalam diri suami itu menyatakan atau mengesankan bahwa menyusui itu kerjaan istri gitu. Ini kerjaan bersama dalam rumah tangga. Poinnya kan begitu kan. Maka tadi kalau di Al-Quran itu ditekankan bahwa kemudian setelah seorang ibu diperintah agama untuk menyusui, maka juga dijelaskan detail kewajiban suami untuk mendukungnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya segala hal yang bisa dilakukan oleh suami itu. Kalau dalam letter luck-nya kan disebutnya dengan menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan, rezeki dan seterusnya. Tapi itu kan contoh ya, bukan berarti setelah disiapkan pakaian terus kemudian makanannya dia bebas pergi, terus kemudian membiarkan istri di rumah saja. Kewajibanku udah, mama ini udah saya siapin makan, nggak begitu. Karena yang terpenting kan kehadiran. Kehadiran itu maksudnya kehadiran hatinya, bukan terus kemudian hadir juga nunggu sih, tapi suaminya scroll terus gitu ya. Istrinya sibuk, istrinya lelah, istrinya sedang kecapean tiduran, dia nggak peduli. Nah itu bukan kehadiran yang dimaksud di dalam agama. Maka yang terpenting juga kehadiran hati yang menguatkan si istri. Jadi kalau istri merasa capek lelah itu dia tenang, karena apa? Di sampingnya ada suaminya. Disinilah pernah ada ide, kalau nggak salah ya, nanti Bu Nia diluruskan saya. Ide kalau nggak salah itu ketika istri melahirkan, pentingnya suami juga diberi cuti. Gitu ya. Udah kalau ada mungkin kalau itu bos setuju sekali, itu bagus sekali. Sehingga yang cuti itu seharusnya bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang suami yang memang tugasnya tidak kalah pentingnya untuk mensupport, mendukung seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Kan itu anaknya anak berdua, bukan aja dua. Iya betul sekali, karena apalagi kalau udah anak kedua, tiga gitu ya, kadang-kadang kan kakaknya si bayi ini perlu ada yang ngeliatin juga. Nah kalau udah ada mindset bapak-bapak nih, para suami yang mikir udah menyusui, ngurus anak itu urusan perempuan. Yang ada ini para ibu-ibu ini, para istri ini kan overwhelmed dengan kerjaannya ya, itu banyak tugas rumah, belum ada si kakak harus nyusuin, dan itu bisa sangat mempengaruhi kelancaran menyusuinya. Produksi ASI-nya bisa turun kalau dia kecapean. Secara medis memang ada imbasnya gitu. Kalau dia kecapean, dia stres, itu ASI-nya bisa turun produksinya. Jadi memang harus komitmen penuh dari keduanya, dan benar sekali cuti
paternitas. Kalau paternitas kan cuti buat ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya namanya cuti paternitas. Sebenarnya itu harusnya diatur dalam undang-undang. Kita memang udah ada, tapi memang belum terlalu memadai sebenarnya. Kita tuh agak ketinggalan. Kayak Skandinavia. Jangan keras-keras. Ketinggalan di negara Skandinavia bisa 1 tahun, 2 tahun, dan itu dua-duanya. Jadi baik ibunya maupun bapaknya cutinya lebih panjang. Iya. Jadi harusnya kita semuanya bersepakat bukan hanya di keluarga aja ya, tapi sistemnya harusnya dibentuk demikian gitu. Jadi nggak cuma dorongan dari mungkin dari orang ketiga, harus terlibat dong bapaknya gitu untuk membantu ibunya menyusui dan lain sebagainya. Karena tadi sudah disampaikan juga sama Bu Nia, dampaknya sebegitu luar biasanya gitu ya terhadap produksi ASI-nya, dan di dalam ASI itu kan pastinya banyak vitamin-vitamin yang nantinya akan mendorong tumbuh kembang dari si anaknya ini ya gitu Bu Nia. Kandungan ASI itu tidak tergantikan. Air susu ibu itu cairan hidup. Dia berubah setiap saat, setiap waktu, setiap hisapan pun dia berubah. Di awal-awal menyusui itu yang keluar lebih banyak air. Di akhir-akhir lebih banyak lemaknya. Itu nggak ada susu formula bisa bikin kayak gitu tuh nggak ada. Baru melahirkan warnanya kuning, kolostrum. Dia penuh dengan antibodi karena bayi baru lahir butuh sekali antibodi yang kuat ya. Karena dia masuk lahir ke dunia yang dunia baru nih, sebelumnya di dalam kandungan, dan dia perlu imunitas itu, dan itu nggak ada di susu formula. Ditaruh di bawah mikroskop, ASI perah itu hidup bergerak-gerak, susu formula nggak bergerak sama sekali. Jadi memang karena dia tidak tergantikan, maka perlu sangat besar komitmen dari semua pihak, terutama si suami istri ini. Mulai dari masa kehamilan belajar menyusui. Ini persis kayak kata Prof. Ali juga kan ya, harus belajar dari sebelum-sebelumnya, ikut konsultasi pas pemeriksaan kehamilan, tanya ke dokter kandungan atau ke bidannya, ini saya dan istri pengen menyusuin, mesti ngapain aja, cek fasilitas kesehatannya, bisa nggak anaknya habis lahir IMD, inisiasi menyusui dini, taruh di dada ibunya, kontak kulit, ada habis melahirkan dia bisa nggak bayinya rawat gabung. Kalau di kamar satu kamar itu bagus, tapi kalau ada kamar baby show-nya, udah mending cari tempat lain. Karena bayi tidak perlu ditaruh di kamar terpisah. Bayi yang sehat sama ibunya. Gitu. Nah di situ tuh disiapkan dari jauh hari sebelum melahirkan, dan harusnya bareng-bareng itu. Bapaknya juga ikut, si ibu calon ibunya juga ikut. Itulah teamwork yang paling baik. Dan betul sekali, tidak hanya teamwork ini yang bisa berhasil. Teamwork ini butuh dukungan. Teamwork ini butuh dukungan dari mana? Dari semua pihak. Kalau di rumah itu ada eyangnya. Kan di Indonesia tuh biasa ya, tinggal sampai mertua, tinggal apa. Nah itu mertuanya juga harus diajak komitmen. Nanti mertuanya komentarin apa. Nah suami bisa, mama biarin dong istriku mau nyusuin atau apa. Jadi ada sedikit membela, bukan sedikit ya, harus selalu membela gitu ya. Kalau istri lagi nyusuin, mama ini istriku capek jadi belum bisa ngerjain ini, aku aja yang ngerjain. Itu penting. Lalu tempat kerja itu penting juga untuk cari cuti maternitas. Dan yang dukungan kesehatan, fasilitas kesehatan, tempat persalinan itu nggak kalah pentingnya. Dan terakhir pemerintah, memang benar sekali karena yang ngeluarin kebijakan cuti maternitas kan pemerintah. Nah dari situlah kita selalu bilang, ada pepatah nih Pak, selalu kita bilang, kalau orang Afrika suka bilang kan nih, it takes a village to raise a child. Jadi kalau mau mengasuh anak itu terus langsung gitu. Sebenarnya kalau mau mendukung menyusui butuh dukungan satu negara. Karena aturannya itu banyak, dan tentunya aturan paling kecil itu akan melindungi si anak dan keluarga ini. Gitu. Karena manfaatnya tidak tergantikan tadi. Iya betul. Jadi sebetulnya pada intinya membangun kerjasama antara suami dan juga istri itu harus dibangun bukan hanya pada fase menyusui aja ya, tapi dari pra menyusui juga, dari melahirkan, cari tempat yang nyaman gitu, gimana caranya supaya bonding antara si anak dan juga si ibu bisa rekat begitu ya, jadi tumbuh kembang anaknya juga bisa optimal dan didukung juga dengan sistem pastinya. Nih masih menjadi PR kita bersama, tapi mudah-mudahan bisa segera terrealisasi begitu ya, Ustadz Ali dan juga Bu Nia. Dan jangan lupa juga bahwa Bapak itu adalah memberi nafkah, dan nafkah pertama yang diberikan kepada anaknya itu adalah ASI melalui ibunya begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi orang tua maupun yang akan menjadi orang tua, semangat selalu untuk bekerja sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk
terus memberikan yang terbaik untuk anak. Terima kasih banyak Ustadz Ali, terima kasih banyak Ibu Nia atas sharing yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan selain topik hari ini, kita masih punya banyak sekali topik bahasan yang gak kalah menarik. Jadi jangan lupa untuk tonton terus Ruang Tengah, persembahan dari cariustadz.id. Akhir kata saya Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.